Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adapun materi pada pertemuan kali ini adalah sistem wilayah dan penerapan regionalisasi. Regionalisasi adalah kegiatan dalam upaya membedakan dan atau mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan karakteristiknya. Metode regionalisasi ada dua, yaitu penyamarataan wilayah dan klasifikasi wilayah. Penyamarataan wilayah adalah suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian dari di beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting atau kurang relevan dengan maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. Klasifikasi wilayah adalah usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman sifat dan semua individu. Semua individu dalam populasi mendapatkan tempat dalam golongan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan penyamarataan wilayah. Yang pertama, skala peta. Skala peta merupakan faktor yang sangat penting dalam pemetaan. Generalisasi derajat generasinya pun dipengaruhi oleh besar kecilnya skala yang bersangkutan. Sebuah penelitian wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan pengukuran-pengukuran yang dilakukan di lapangan. Umumnya, peta-peta berskala besar digunakan sebagai visualisasi data. Daerah survei pada biasanya tidak meliputi daerah yang terlalu luas. Untuk generalisasi regional yang meliputi daerah luas, digunakan peta-peta berskala kecil. Yang kedua, tujuan perwilayahan. Tujuan perwilayahan akan mempengaruhi derajat generalisasi yang dilakukan. Untuk pemetaan tata guna tanah misalnya, akan mempunyai derajat generalisasi yang lebih kecil dibanding dengan generalisasi regional untuk tujuan analisis klimatologis. Hal ini banyak dipengaruhi oleh visual features yang ada dalam penelitian. Klasifikasi wilayah. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda
namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayah. Yang ketiga, wilayah alamiah atau fisik. Berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Yang keempat, wilayah ketampakan tunggal. Berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim, hewan, atau iklim saja. Yang kelima, wilayah berdasarkan jenisnya. Didasarkan pada ketampakan jenis atau tema tertentu. Misalnya, di wilayah hutan hujan tropis yang ditonjolkan hanyalah flora tertentu seperti anggrek. Yang keenam, wilayah spesifik atau khusus. Dicirikan kondisi geografis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum, misalnya wilayah Asia Tenggara, Eropa Timur, dan seterusnya. Faktor berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analitik. Penentuan wilayah berdasarkan analisis faktor terutama bertujuan untuk hal-hal yang bersifat produktif, seperti penentuan wilayah untuk tanaman jagung dan kentang. Interaksi dan interdependensi. Dalam kajian wilayah perlu dipahami bahwa ada sistem yang bekerja. Sistem ini disebabkan adanya interaksi antara setiap unsur yang terlibat. Ada bersifat parasit dan juga sebagai penyangga atau penunjang unsur lain. Dalam hal ini, interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Interaksi berlangsung di dalamnya tata nilai sikap dan faktor-faktor kelembagaan. Elemen tersebut harus sejalan dalam perencanaan wilayah untuk menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas dan adil, memperhatikan keseimbangan sehingga tercipta kenyamanan dan kesejahteraan. Interdependensi yaitu adanya ketergantungan satu sama lain dalam sebuah sistem sehingga dibutuhkan kajian yang kompleks untuk keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Bentuk interaksi interdependensi antar fenomena geosfer ada 3. Yang pertama, interaksi interdependensi fenomena alam dengan alam. Contoh bentuk interaksi antar fenomena alam yang saling ketergantungan adalah interaksi antara daratan dengan lautan. Daratan ini yang bersifat padat, sehingga pada saat terkena sinar matahari pada siang hari menjadi cepat panas. Sinar matahari sebagian diserap oleh permukaan daratan dan sebagian dipantulkan lagi ke udara. Hal ini menyebabkan pemanasan permukaan daratan dan pemanasan udara di atas permukaan daratan berjalan bersama, sehingga menyebabkan tekanan udara menjadi rendah. Sebaliknya, lautan memiliki sifat cair sehingga pemanasan oleh sinar matahari cenderung lambat, yang menyebabkan udara di atas permukaan lautan cenderung lebih dingin dan memiliki tekanan lebih tinggi daripada di daratan. Sesuai dengan hukum Buys-Ballot bahwa angin bertiup dari daerah bertekanan maksimum atau dingin dengan daerah bertekanan minimum
yaitu panas, maka pada kondisi tersebut di atas angin di permukaan lautan akan bergerak menuju permukaan darat untuk menstabilkan panas di permukaan daratan. Pergerakan angin dari laut ke darat ini disebut dengan angin laut. Sebaliknya, pada malam hari, tekanan udara di atas permukaan lautan cenderung rendah karena sifat air yang lebih lama menyimpan panas serta lebih lambat melepaskan panas yang diterima dari sinar matahari pada siang hari. Sedangkan permukaan daratan lebih cepat melepaskan panas sehingga pendinginan yang terjadi juga cepat. Pada kondisi ini, maka angin di permukaan bergerak menuju lautan untuk menstabilkan tekanan udara rendah. Di lautan, pergerakan angin dari permukaan daratan menuju permukaan lautan ini disebut angin darat. Yang kedua, interaksi interdependensi fenomena alam dengan manusia. Interaksi antara alam dengan manusia juga menimbulkan efek saling tergantung. Sebagai contoh adalah aktivitas antara petani dengan lahan garapannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seseorang yang memiliki mata pencaharian sebagai petani tentu akan menggantungkan pada hasil pertanian yang dipanen akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh oleh petani tersebut. Apakah sekedar panen kecil hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari atau panen dalam jumlah besar yang pasti akan dapat menambah pendapatan? Sebaliknya, untuk dapat memberikan produktivitas pertanian yang tinggi, dari maka lahan pertanian membutuhkan peran serta petani dalam mempertahankan kesuburan tanah, misalnya dengan melakukan pembajakan lahan sawah menurut garis kontur untuk mengurangi kemungkinan terjadi erosi tanah bagian atas. Pertanian untuk menambahkan unsur organik tanah dan pupuk urea untuk menambahkan unsur hara dalam tanah. Membersihkan lahan pertanian dari gulma juga dapat dilakukan agar tanaman utama yang dibudidayakan tumbuh dengan subur tanpa ada tanaman pengganggu. Sifat ketergantungan antar petani dengan lahan garapannya merupakan bentuk interaksi interdependensi antara manusia dengan alam. Manusia membutuhkan hasil alam untuk kelangsungan hidup. Lahan membutuhkan perlakuan yang baik dari manusia agar dapat memberikan hasil yang sepadan. Yang ketiga, interaksi interdependensi fenomena manusia dengan manusia. Interaksi antar manusia selalu terjadi setiap hari, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Dalam skala keruangan yang luas, contoh interaksi yang menimbulkan efek ketergantungan antara wilayah satu dengan lainnya adalah interaksi antar desa dengan kota. Berdasarkan konsep diferensiasi area, desa dengan kota merupakan dua wilayah yang memiliki karakter yang berbeda dari aspek geografis, ekonomis, sosial, maupun aspek lainnya. Perbedaan karakter wilayah ini menimbulkan interaksi antara desa dengan kota. Pada saat interaksi ini terus-menerus terjadi secara intens, maka kemudian timbul kondisi saling tergantung di antara keduanya. Bentuk ketergantungan antara desa dengan kota ini dalam konsep interaksi keruangan merupakan kondisi antar wilayah saling melengkapi. Ini terjadi karena antara desa dengan kota memiliki perbedaan ketersediaan dan kemampuan sumber daya. Desa merupakan wilayah yang memiliki surplus hasil-hasil budidaya pertanian, perkebunan,
dan kehutanan dalam bentuk bahan mentah, sementara kota memiliki surplus hasil barang jadi hasil olahan. Pada kondisi ini, desa mengirimkan bahan-bahan mentah hasil buminya ke kota yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Kemudian kota mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi hasil industri untuk dikirimkan ke desa yang membutuhkan. Saling mensuplai kebutuhan inilah yang membuat desa dengan kota melakukan interaksi yang memiliki sifat ketergantungan satu sama lain. Sekian materi pada pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Semoga materi yang dibawakan pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat serta ilmu tambahan kepada kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.